Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan Wi-Fi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Kami juga mengundang semua Bapak Ibu, di setiap Jumat malam tepatnya jam 7 WIB, dapat mengikuti fellowship online lewat Zoom meeting bersama Pase. Di mana di dalam fellowship ini tidak hanya kita dapat berkoinonia dengan gembala dan juga keluarga besar JKI2, tetapi kita juga bisa berdiskusi tanya jawab secara live, mendalami khotbah minggu sehingga kita bisa memahami lebih sungguh. Di mana nanti di dalam acara ini juga akan ditutup dengan saling mendoakan. Jadi jika berminat dan ingin mengikuti program ini, maka bisa menghubungi nomor admin di nomor 0813-8732-9300, dan pastinya acara ini free. Kami tunggu, sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati. Senang bersama dengan saudara. Haleluya. Ini adalah seri terakhir dari khotbah saya tentang manusia akhir zaman, seri ke-9. Dan dalam seri ke-9 ini saya beri subtema manusia akhir zaman itu manusia 666, 666. Bagaimana saudara spellingnya, saya kembalikan kepada saudara. Apa yang dimaksud dengan manusia 666 itu? Coba kita buka terlebih dahulu Wahyu 13 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18 ya, supaya kita bisa memahami secara konteksnya. Wahyu pasal yang ke-13 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan bersama saya, Wahyu pasal 13 ayat 16 ya, ayat 16, tolong dimunculkan ayat 16. Ya, ini ayat 11. Ayat 16 sampai dengan ayat 18. Ya, bersama saya. 3, 1 ya. Dan ia menyebabkan sehingga semua orang, kecil, besar, kaya atau miskin,
merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau nama bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Saudara, dalam sisi yang berbeda, saya pernah khotbahkan ini merujuk pada sosok antikristus. Karena secara konteks Wahyu 13 yang kita baca tadi, mulai ayat 11 itu perikopnya binatang yang keluar dari dalam bumi. Itulah sosok antikristus yang saya percaya karena nubuat harus tergenapi, akan muncul nanti di akhir zaman. Dan bilangan namanya, kata Alkitab yang kita baca tadi adalah 666. Saya sudah khotbahkan dalam angle tentang antikristus. Dan saya akan membaca dengan sisi yang berbeda. Jadi ayat-ayat di Alkitab itu bisa kita lihat dari banyak sisi, saudara. Itu makanya saya mau membuat seminar membaca Alkitab lebih hidup. Karena banyak orang kalau membaca Alkitab itu hanya lihat satu sisi saja. Nggak mau melihat sisi yang lainnya. Padahal bisa saja sisi yang lainnya itu justru lebih menarik, lebih unik, saudara. Nah, sisi yang lain dari ayat-ayat ini apa, saudara? Sekali lagi saya nggak ngomongin antikristus, saya mau ngomongin dari sisi ini, ya. Dari sisi apa? Ya, tadi seri manusia akhir zaman, manusia 666. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, manusia akhir zaman itu akan diberi tanda dan memakai tanda 666, angka 3 digit, 666. Dan 66 itu adalah nama binatang dan bilangan namanya. Saudara, coba kita munculkan slide yang pertama. Ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ini, ya. Nggak tahu jelas apa tidak ya, semoga jelas ya. Kalau saudara yang online sih mestinya jelas ya. Ini ayat-ayat ini bicara soal apa? Ayat-ayat ini bicara soal binatang yang keluar dari dalam bumi. Saya tadi salah sebut ya. Binatang yang keluar dari dalam bumi itu bicara soal nabi palsu ya. Nanti ayat-ayatnya saya singkapkan. Sedangkan antikristus itu binatang yang keluar dari dalam laut ya, keluar dari laut. Yang kita bisa baca di Wahyu 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Dikatakan di dalam ayat yang kita baca, ayat 16, 17, 18. Manusia-manusia yang hidup di zaman antikristus dan nabi palsu menurut kacamata Wahyu 13, yakni manusia akhir zaman, itu dikatakan akan diberi tanda dan memakai tanda 666 yang merupakan nama bilangan dan bilangan namanya. Kalau Bapak Ibu membacanya dengan sungguh ya, dalam pengkalimatan terjemahan LAI, Bapak Ibu juga membaca kalau punya kemampuan dalam terjemahan Inggris, Bapak Ibu juga kalau membaca dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, tidak ada indikasi bahwa orang-orang yang hidup di akhir zaman, manusia akhir zaman itu akan dipaksa untuk memakai tanda 666. Ya. Saya di masa lalu mengikuti tafsiran-tafsiran para pendahulu saya, senior-senior saya mengatakan bahwa nanti di akhir zaman orang akan dipaksa untuk memakai tanda itu. Tapi setelah saya selidiki, saya lihat konteksnya, saya lihat bahasa aslinya, saya tidak menemukan ada unsur paksaan di situ. Bahkan dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia pun tidak terbersit sama sekali ada paksaan di situ. Perhatikan kembali ayat 16. Nggak usah dibukakan, saya hanya membaca, slide ini tetap di sini. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil, besar, kaya, miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Diberi tanda. Kalau kita membaca hanya kalimat diberi tanda, maka kita bisa berasumsi, oh ini paksaan. Semua orang diberi tanda.
Tapi perhatikan baik-baik kalimat-kalimat di ayat 16 itu. Semua orang. Kemudian semua orang itu dideskripsikan oleh Yohanes yang mendapatkan wahyu ini. Yakni kecil, besar, itu bisa bicara mengenai postur, bisa bicara mengenai pengaruh, ya. Kemudian kaya, miskin, ini pasti berbicara soal faktor ekonomi, kemampuan finansial. Dan yang menarik berikutnya adalah merdeka atau hamba. Merdeka atau hamba. Kalau hamba, doulos, budak, itu dipaksa sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa. Kalau saya hidup di zaman perjanjian baru, saya punya budak. Budak saya itu saya paksa untuk melakukan apapun, dia harus melakukan. Tapi saya tidak bisa sebagai orang yang merdeka, free man, memaksa orang yang juga merdeka untuk melakukan apa yang saya perintahkan kepadanya. Gak bisa, saudara. Maka di sini akhirnya saya menyimpulkan dan saya menafsirkan bahwa semua orang yang hidup di akhir zaman nanti, ketika diberi tanda, itu bukan paksaan dari ia yang memberi tanda. Terlebih kalau kita membaca ayat 17-nya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Jadi makanya kalau kita baca Alkitab, coba kita dalami, ya. Jadi kalau kita membaca ayat-ayat itu, akhirnya orang-orang meski awalnya tidak mau diberi tanda 66 itu, akhirnya dia memakai tanda itu. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup di zaman akhir nanti, kalau nggak punya tanda itu, dia tidak bisa membeli dan menjual. Bermasalah ini, saudara. Maka kalau kita tidak mau diberi tanda itu, akhirnya dengan sadar mau memakai tanda itu karena kepentingan kita untuk bisa membeli dan menjual. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Makanya saya bilang tidak ada paksaan. Semua orang. Ada tulisan orang merdeka di situ. Ya. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Siapakah ia? Kalau kita, Bapak Ibu tadi dengar saya ya. Saya bilang ini bicara soal nabi palsu. Tapi kalau kita membaca dalam perikopnya, binatang yang keluar dari dalam bumi, pasal 13 Wahyu dari ayat 11 sampai 18, tidak ada kata nabi palsu di situ. Ya, nggak ada sama sekali kalimat nabi palsu di situ. Tapi kalau kita membaca dari ayat-ayat yang lain, kita akan bisa menemukan. Coba kita baca dulu lah dari ayat 11 sampai dengan ayat 15 ya. Saya akan baca dulu, karena kita sudah baca tadi ayat 16-nya ya. Coba saya baca ayat 11 sampai ayat 15 supaya saudara mengerti siapa ia yang ada di ayat 16. Dan aku melihat seekor binatang lain. Kalimatnya binatang, ya. Keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Ia bicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Binatang itu siapa? Merujuk pada binatang yang keluar dari laut yang ada di ayat 1 sampai dengan ayat 10. Yakni Antikristus. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang. Yakni Antikristus itu. Namun yang tetap hidup itu. Ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu sehingga patung binatang itu berbicara juga. Dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Kalau kau membaca pelan-pelan ayat yang ada di ayat 11 sampai dengan ayat 18. Biasanya kita begini. Hampir semua orang Kristen, hampir semua hamba Tuhan yang kalau ngomongin mendalami akhir zaman akan berkata bahwa Antikristus itu nanti akan menjadi penguasa tunggal gitu. Antikristus itu nanti menjadi manusia yang paling terkenal di zaman itu nanti. Saya kok nggak bilang begitu ya? Dulu saya begitu. Sekarang saya nggak begitu. Kenapa? Karena setelah saya membaca pelan-pelan, ini ayat udah sering saya baca. Tapi ketika saya menanggalkan pemahaman lama, belajar untuk membaca dengan perspektif yang baru, kosong gitu, seperti bejana yang baru, saya minta agar Tuhan yang memberikan hikmat, saya membaca, saya melihat justru yang namanya binatang yang keluar dari dalam bumi ini, itu yang paling menonjol dibandingkan binatang yang keluar dari laut. Ialah yang lebih berperan nanti di akhir zaman. Ya. Dan
Ia yang di ayat 16 menyebabkan semua orang kecil besar diberi tanda di tangan kanan dan di dahinya. Siapa dia? Itu bisa kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-19. Coba kita buka ayat yang ke-20. Perhatikan baik-baik. Ya, kita baca ya. 3:1 ya. Maka tertangkaplah binatang itu. Nah, binatang itu merujuk pada siapa? Kalau kita hanya berhenti di sini, kita bingung karena di dalam Wahyu 13 tadi ada 2 binatang. Yang keluar dari laut, yang keluar dari dalam bumi. Tapi kalau kita membaca kalimat berikutnya, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia, nabi palsu. Yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Yang dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Kita akhirnya mengerti bahwa binatang yang ada di dalam Wahyu 19 ayat 20 ini, itu adalah binatang yang ada di Wahyu 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Karena berikutnya di kalimat ini, nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan nabi palsu itu yang kita baca tadi di Wahyu 13 ayat 11 sampai ayat 18. Yang mengadakan banyak tanda-tanda, bahkan patung dari binatang itu dibuat bisa hidup. Nah, berarti kalau Bapak Ibu merujuk Wahyu 19 ayat 20, apa yang kita baca tadi di Wahyu 13 ayat 11 sampai 18, ia yang akan memberikan tanda kepada semua orang di tangan kanannya dan dahinya, tanda nama binatang itu atau bilangan namanya 666. Yang memberikan manusia akhir zaman punya tanda adalah nabi palsu. Nah, ini makanya yang miss. Orang kalau ngomongin akhir zaman, antikristus, antikristus, antikristus. Antikristus nanti akan maksa kita punya tanda. Nggak, bukan antikristus. Nabi palsu. Dan nabi palsu kalau kau baca pelan-pelan ya, makanya kalau kita baca Alkitab tuh jangan terlalu dipengaruhi oleh apa yang kita sudah dapatkan dari sumber lain gitu ya. Tipikal sekarang saya kalau baca Alkitab begitu ya. Saya bukan berarti meremehkan pengajaran para senior-senior saya, yang buku-bukunya saya baca, buku-buku tafsirnya saya baca. Saya bukan meremehkan ajaran dari dosen-dosen saya, teolog-teolog yang lebih senior, yang lebih hebat dari saya di masa lalu. Enggak, saya cuma sekarang ini belajar baca Alkitab, kosongin semuanya. Ya, saya coba membaca dalam hikmat yang baru dari Tuhan, dan saya menemukan itu. Kekasih Tuhan, saya juga nggak ngomongin nabi palsu di sini. Karena fokus saya manusia akhir zaman, manusia 666. 666 adalah tanda. Tanda dari binatang itu, tanda dari bilangan namanya. Nah, kata tanda di sini saudara, itu menggunakan kata Yunani karakma. Kata karakma ini dalam perjanjian baru muncul 7 kali di dalam Wahyu. Dan hanya sekali dalam kisah para rasul. Ya. Jadi kata karakma yang diterjemahkan LAI menjadi tanda itu memang mayoritas kita bisa memahami dari Wahyu. Dan kalau kita bicara tentang karakma atau tanda dalam kitab Wahyu, tanda itu bicara soal 666 tadi. Tanda binatang itu atau bilangan namanya. Nah, orang yang akan punya tanda itu, manusia akhir zaman, manusia yang punya tanda 666 di dahi dan di tangan kanannya itu, kalau memiliki tanda itu akan memperoleh dampak dalam hidupnya. Yang pertama, coba kita kembali baca pasal 13 ayat 17. Wahyu ayat 17. Perhatikan baik-baik. Ini orang yang mempunyai tanda yang kita sudah baca berkali-kali tadi. 3:1 ya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai karakma, tanda itu. Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi di akhir zaman nanti kalau saudara mau beli, saudara mau jual, saudara hanya bisa lakukan transaksi ekonomi itu kalau saudara punya karakma, tanda binatang itu. Tanda bilangan namanya, 666 itu. Ini positif. Sebab kalau kita lihat negatifnya ya berarti orang gak bisa beli, gak bisa jual. Ya, matilah. Ya. Bayangin saudara gak bisa jual, gak bisa beli. Ya. Saudara, saya pernah nafsirin gitu ya. Udah lama gitu. Kalau kita nggak mau punya tanda itu, saudara harus bisa hidup mandiri. Ya.
Jadi belajar nani sendiri, nanam padi dan lain sebagainya ya. Mengolah bahan mentah itu sendiri. Cuman pikir-pikir juga ya. Mana ada manusia punya kemampuan itu hari ini. Chef paling hebat sekalipun. Dia kalau dikasih bahan mentah, nggak mungkin dia bisa ngolah jadi makanan yang enak. Ya. Apalagi lidah kita sudah terbiasa dengan bahan-bahan kimia dari pabrik. Iya nggak sih? Mecin, kecap, apalagi arak, apalagi saus tiram, saus tomat. Beberapa saudara disuruh buat saus tomat aja nggak bisa, jangan-jangan. Ya, bisa. Sekarang gue tanya, lo bisa beli tomat di pasar, bisa bikin saus tomat? Pakai apa? Pakai garam. Lo bisa bikin garam. Itu maksud saya, saudara. Nangkep ya? Kita nggak bisa, kita nggak punya kemampuan itu. Jadi garamnya kita harus beli, ya. Apalagi gulanya, saudara bisa mengolah dari tebu jadi gula gitu. Oke bisa, tapi proses panjang, ya. Bawang putihnya, oke lah bisa nanam. Tapi apakah saudara bisa nanam bawang putih begitu aja terus di pot di rumah saudara seperti bawang putih yang kita bisa beli di pasar? Enggak. Karena barang putih yang kita beli di pasar itu di dalam persawahan para petani di treatment sedemikian rupa oleh pupuk-pupuk yang saya berani yakin banyak kan kimia semuanya. Dan bagaimana mungkin saudara bisa memperoleh hal-hal yang disebut pupuk kimia itu kalau di hari itu kok nggak bisa beli, nggak bisa jual. Yang saya mau katakan memang akhirnya saya mau ngakui bahwa orang di hari itu akan kesulitan hidup kalau nggak punya tanda ini. Ya, itu positifnya. Tapi ada negatifnya kalau kata Alkitab. Saya bilang tadi kata karakma ada 7 kali di kitab Wahyu. Ya. Kemudian kita lihat di Wahyu 14 ayat 9 sampai 10. Bisa jual sih, bisa beli sih, bisa hidup di dunia zaman itu sih, tapi akan mengalami ini. Wahyu 14 ayat 9 10. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya dan pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak manusia. Bisa hidup di dunia hari itu, tapi akan menerima hukuman dari cawan, anggur, murka Allah. Bapak Ibu baca aja di Wahyu. Ya. Murka Tuhan, cawan murka Allah tuh ketika ditumpahkan ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu hukumannya luar biasa terjadi atas dunia ini. Jadi akan mengalami ini dampaknya. Orang yang akan dengan terpaksakah atau dengan sukarelakah punya tanda di dahi dan di tangan kanannya 666. Manusia 666 itu akan menghadapi di bumi ini cawan murka Allah. Dan perhatikan kalimat ini. Pasti masuk neraka. Kenapa? Karena ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Bicara mengenai api belerang dalam konteks kitab Wahyu, itu bicara Gehenna. Gehenna itu apa? Gehenna itu hukuman api kekal. Yang kita dalam orang Kristen Indonesia, orang Kristen yang beragama Samawi, ya, beragama ya Islam, Kristen, Yahudi, itu konteksnya neraka. Kemudian ayat 11 munculkan, ini lebih jelas lagi. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Jadi dia bisa hidup di bumi di zaman itu, karena bisa jual, bisa beli. Tapi ketika cawan murka Allah ditumpahkan atas dunia ini, mereka mengalami siksaan itu. Dan kalaupun mereka mati ataupun tidak mati dan mati nantinya, mereka semuanya akan dilempar ke neraka. Wahyu 16 ayat yang kedua. Maka pergilah malaikat yang pertama dan menumpahkan cawannya, itu cawan murka Allah, ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan berbahaya. Perhatikan, pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Jadi clear, dikonfirmasi bahwa di Wahyu pasal 14 tadi, orang yang terima tanda akan terima cawan murka Allah.
Dan ketika Wahyu 16, Yohanes melihat cawan murka Allah ditumpahkan, yang pertama kali cawan ditumpahkan, Yohanes berkata, disaksikan dalam Wahyu 16 ayat 2 ini, semua orang yang punya tanda dari binatang itu akan mengalami bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu. Berarti kalau Wahyu 16 ayat 2 bicara cawan pertama, yang mengalami cawan pertama adalah orang-orang yang punya tanda, kita asumsikan berdasarkan Wahyu 14 tadi, ketika cawan kedua, cawan ketiga, cawan keempat, cawan kelima, itu juga dialami hanya kepada mereka yang punya tanda 666 itu. Ya. Jadi, itu kenapa saya berkata, andai kata saya Tuhan izinkan tertinggal, tidak terangkat. Entah karena saya terlalu berat badannya, atau karena lain hal, rencana Tuhan, I don't know. Ya. Ketika saya mengalami masa dunia mengalami cawan murka Allah, saya kalau nggak punya tanda, nggak akan mengalami itu. Di kiri saya bisul-bisul, di kiri saya, kanan saya semuanya menderita karena cawan murka Allah, saya tidak mengalaminya. Tapi problemnya saudara, apakah dengan saya selamat tidak mengalami cawan murka Allah, saya masih bisa hidup? Kalau saya sudah belajar hari ini tapa berata, belajar berpuasa, mati geni, ya benar-benar kayak pendeta-pendeta di gunung-gunung, saya mungkin bisa hidup. Tapi saya masih tergoda sama bakso, Pak. Ya, sama Indomie. Itu kalau udah nganggur kayak semalam berapa malam lalu, saya udah makan, terus kok saya lagi nggak enak badan gitu, masuk kamar kok dingin AC kan. Aduh pengen hangat-hangat. Nyuruh istri beli bakso kayak tega banget gitu ya. Mah, Indomie boleh tuh gitu ya. Ya, saya masih tergoda dengan hal-hal gitu. Alah Pak, cuman Indomie. Lah problemnya, lo kalau gak bisa jual, gak bisa beli, lo gimana dapet Indomie? Ngerampok. Iya, kalaupun bisa ngerampok, tapi apakah itu melanggar, apa tidak melanggar firman Tuhan? Lo bisa selamat dengan ngerampok banyak orang ya. Lo kan gak jual, gak beli, gak punya tanda, tapi lo hidup karena hasil ngerampok. Nah, apakah saudara tidak melanggar firman Tuhan dan akhirnya saudara dianggap orang berdosa juga oleh Tuhan? Jadi memang sulit zaman itu. Perhatikan yang tersirat dari ayat-ayat di Wahyu 13 ini. Semua orang diberi karakma tanda si binatang. Ya. Semua orang. Perhatikan Wahyu 19 ayat 20. Perhatikan ya. Ini pasti pemahaman saya ini gak kau pahami sebelumnya. Kita baca Wahyu 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu. Perhatikan kalimat itu. Banyak orang berkata bahwa di akhir zaman banyak orang disesatkan, dan karena tersesat akhirnya dia menerima tanda. Tapi kalau kita lihat struktur kalimat di Wahyu 19 ayat 20 ini, gak seperti itu. Kalau kita membaca struktur kalimatnya, saya sudah cek bahasa Inggrisnya, saya sudah cek bahasa aslinya, strukturnya sama. Bahwa orang-orang itu menerima tanda dulu, memiliki tanda 66 dulu, baru dia bisa disesatkan. Kalimatnya gitu. Perhatikan, saya ulangi lagi kalimat awalnya. Maka tertangkaplah binatang itu, si antikristus, bersama-sama dengan dia, nabi palsu. Yang kita baca tadi sepanjang Wahyu 13 ayat yang ke-12 sampai habis tadi. Yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia ini siapa? Ia ini merujuk pada nabi palsu. Demikian si nabi palsu menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dan binatang itu. Jadi manusia di akhir zaman menerima tanda 66 dulu, baru kalau sudah bisa menerima, atau sudah menerima, mau dipaksa kek, mau gak dipaksa kek, karena dia kebutuhan yang bisa harus mau jual dan beli, akhirnya gampang disesatkan oleh nabi palsu. Jadi itu kenapa ayat-ayat yang kita baca tadi, orang yang punya tanda 66 di dahi dan di tangannya, pasti masuk ke neraka. Kenapa? Karena menjadi objek yang mudah disesatkan oleh si nabi palsu. Berarti kalau kita memahami demikian, menafsirkan demikian seperti saya, orang yang gak punya tanda 66, tidak bisa disesatkan. Benar gak?
Tapi pertanyaannya apakah kita bisa tidak pakai tanda itu? Dan andai kata kita bisa lah. Karena kita belajar hari ini bagaimana bisa membuat masakan jadi enak tanpa bahan-bahan kimia yang harus kita beli. Kita belajar nanam sendiri, kita beli benih-benih, kita kumpulin semua benih-benih, kita beli tanah besar, ya kurang lebih 1 hektar lah di pedalaman, di kampung-kampung, di tengah hutan. Kita belajar bercocok tanam. Andai kata kau bisa tidak jual, tidak beli, hidup mandiri, andai kata itu. Apakah saudara bisa hidup juga? Sebab banyak orang Kristen berkata, gue bisa hidup nanti. Gue bisa hidup di zaman itu. Gampang itu, gak pakai tanda 666. Buktinya gue hari ini, gue gak divaksin. Ketika pemerintah berkata, kalau gak divaksin gak bisa naik pesawat. Ya udah, gue gak naik pesawat, santai aja. Gue gak keluar negeri juga gue gak mati. Banyak orang berkata begitu hari-hari ini. Apakah sedemikian mudahnya gitu? Saya kasih satu ayat, saudara. Wahyu 20 ayat 4. Ayat yang membuat saya merinding. Karena kalau saudara gak mau punya tanda itu, saudara harus memiliki karakter seperti ini. 3-1 ya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Perhatikan. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi apa artinya? Artinya kalau saudara tidak mau memiliki tanda itu, saudara berkata saudara bisa hidup, itu tertutup kemungkinan. Karena kata ayat Alkitab ini, kalau saudara menolak, benar-benar menolak tanda itu, kalau kau menjadi orang yang benar-benar menjadi saksinya Tuhan. Dan karena kau memilih jadi saksinya Kristus, kau akan mati karena imanmu. Sekali lagi, penafsiran ini berbeda dengan banyak orang. Jadi kalau banyak orang itu berkata, kalau gak punya tanda itu dibunuh. Enggak. Saya sekarang memahami antikristus tidak mengerikan ketika pemahaman saya tentang antikristus 10 tahun yang lalu. Jujur saja 10 tahun lalu saya membayangi saya menafsirkan dan mengajarkan antikristus karena dipengaruhi oleh para teolog Pentakosta. Karena soal akhir zaman nih, pendeta teolog Protestan sedikit sekali membahasnya. Yang banyak membahas tuh teolog Pentakosta. Kalau saya, ya maafkan saya kalau saya salah, tapi itulah yang saya dapatkan buku-bukunya. Ini yang muncul di tahun 70-an, 80-an. Jadi antikristus digambarkan seperti raja diktator gitu. Kalau nggak percaya sama dia dibunuh, kalau nggak mau ikut dia dibunuh. Saya tidak memahami begitu. Kenapa begitu? Karena saya juga mengamati sekarang kehidupan kita di 2022. Coba berapa banyak sekarang ini pemimpin yang diktator bisa berlangsung kekuasaannya lama? Gak ada. Gak ada. Bapak Ibu tahu sekarang Benyamin Netanyahu jadi Perdana Menteri Israel lagi? Sebegitu kuatnya dia pun di Israel, dia harus jatuh dulu. Baru running lagi, terpilih lagi. Beberapa pemimpin yang masih berkuasa di dunia dan diktator tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu. Rezim Myanmar saya yakin tinggal tunggu waktu. Semakin nanti rakyatnya pinter, ya, rezim junta militer Myanmar itu akan jatuh dengan sendirinya. Di zaman dulu, siapa yang bisa meragukan Marcos jatuh? Siapa yang bisa meragukan Pak Harto jatuh? Gak ada. Jadi kalau saudara membayangkan antikristus seperti Nero, saudara gak ngebayangin, saudara membaca antikristus dalam konsep masa lalu gitu loh. Hari-hari ini, itu hak asasi manusia begitu ditekankan. Toleransi begitu ditekankan. Jadi antikristus yang saya bayangkan hari ini yang akan muncul nanti itu orang yang humanis, saudara. Dan orang-orang Kristen yang tidak mau pakai tanda itu,
mati di zaman dia berkuasa, antikristus dan nabi palsu berkuasa. Bukan karena dibunuh oleh mereka, tapi karena kesaksian hidup mereka. Di mana mereka memilih tidak mau pakai tanda itu, di mana mereka memilih tidak mau pakai tanda 66 itu, sehingga karena mereka memilih itu, ya mereka akhirnya pilihan terakhir mereka, kalau mereka Kristen, mereka harus bersaksi. Dan karena mereka bersaksi tidak mau pakai tanda itu, bersaksi untuk mengenalkan nama Yesus kepada banyak orang untuk bertobat, mereka akan mati dengan sendirinya. Karena apa? Karena nggak bisa beli, nggak bisa jual tadi. Jadi bukan mati gara-gara dibunuh antikristus, tapi mati karena nggak punya tanda itu. Nggak bisa bertransaksi ekonomi. Dan hari ini jujur saja, kalau kau nggak punya kekuatan ekonomi, kau akan mati dengan sendirinya. Aduh, kalau kau baca berita-berita di luar negeri, ngeri saudara. Tadi saya baca di situ, di Kompas. Aaron Carter, Bapak Ibu tahu? Zaman saya kecil tuh penyanyi Amerika, ya, lagunya sempat boom lah, bunuh diri. Orang dibunuh di mana-mana, di Amerika, Pak. Kalau ada yang masih mengatakan Amerika itu negara yang paling aman, hari ini mengerikan, Pak. Manusia yang bersaksi tentang Yesus, itulah kunci atau ciri manusia yang tidak akan terima tanda 666. Kalau saudara mulai hari ini, saudara menjadi orang yang sulit untuk bersaksi tentang Yesus, dengarkan saya. Meskipun kau Kristen 10 generasi, meskipun kau khatam Alkitab, beda ya, khatam Alkitab, suka baca Alkitab, sama bersaksi itu dua hal yang berbeda. Teolog Kristen, itu jago Alkitab, suka baca Alkitab. Tapi seorang teolog sekalipun, itu belum tentu orang yang suka bersaksi. Mereka cuma pintar di kelas-kelas doang, ngajar mahasiswanya, berdebat sama sesama teolog tentang doktrin A, doktrin B dalam kekristenan. Satu sisi dalam dunia akademik itu bagus. Tapi ini yang saya bilang, ruahnya kehilangan. Mestinya semakin mereka pandai dalam berteologi, pandai dalam membangun, membentuk, mempertahankan sebuah doktrin, mereka harus semakin sering bersaksi. Dan sekarang ini berapa banyak saudara, perhatikan, doktor teologi yang benar yang bersaksi. Mereka berkutat dalam jubah-jubah, toga-toga kebesaran mereka. Strip 3. Justru akhirnya sekarang yang ada di medan terdepan dalam pelayanan penginjilan, orang-orang yang tidak punya gelar akademis itu. Satu sisi saya senang, tapi satu juga miris. Yang mereka ajarkan ya ala kadarnya gitu, nangkap saudara? Ala kadarnya. Dan itu menyakitkan hati saya sebenarnya saudara. Saya kalau buka YouTube tuh sedih gitu loh. Ini ada orang dari antah berantah. Saya coba browsing namanya di Google, di mesin pencari Google. Dia tidak terafiliasi dengan gereja manapun. Nowhere. Ya nggak tahu dari mana dimunculnya gitu. Tiba-tiba muncul aja di YouTube. Tapi karena dia selalu pakai tagline, nubuat Tuhan, nubuat Tuhan, nubuat Tuhan, nubuat Tuhan. Itu yang nonton banyak sekali. Dan sebagai seorang hamba Tuhan, saya tidak mau merendahkan dia atau menganggap sinis atau memandang sebelah mata, tidak. Saya berusaha, ada beberapa kali saya merendahkan hati, saya mau dengerin utuh saudara. Kadang-kadang 2 jam ngomongnya, 3 jam, saya dengerin utuh saudara. Saya dalam hati saya, ini isinya apa gitu loh. Dan itu menjadi sesuatu yang akhirnya biasa karena orang-orang pinter teologi ya, pinter agama kita, itu hanya
dalam tempurung apa? Seperti katak dalam tempurung. Saya terafiliasi di grup WhatsApp dengan banyak teolog-teolog. Ada 2 atau 3 grup WhatsApp yang saya di-add di dalamnya. Kadang-kadang saya geli. Ya, saya pengen, mereka tuh kalau berdebat soal doktrin A, B, C, itu rame sekali di grup WhatsApp itu. Berusaha untuk mengeluarkan kehebatan mereka masing-masing. Tapi saya cari nama-nama itu di YouTube, nggak pernah ada. Nggak pernah bersaksi di YouTube, nggak pernah bikin khotbah di YouTube. Ini yang saya mau kritisi, saudara. Jadi kalau saudara nggak pernah bersaksi, saudara akan gampang memiliki tanda 66 ini. 666 itu hanya 3 kali muncul di Alkitab. Pertama di Wahyu 13 tadi. Kemudian di Esra 2 ayat 13, coba dibuka. Tapi nggak ada pengertian makna tersembunyi apa-apa di balik ayat ini. Bani Adonikam 666 orang. 666. Ini 666 kedua di Alkitab yang saya ketemu setelah di kitab Wahyu. Ini adalah jumlah Bani Adonikam yang pulang ke Israel dari Babel. Itu konteks ceritanya. Jadi orang Israel yang dibuang di Babel selama 70 tahun itu ketika kembali ke Israel, itu hanya beberapa keluarga besar, hanya beberapa marga saja. Salah satunya Bani Adonikam, jumlah mereka 666. Kita nggak bisa mengartikan apa. Saya coba cari dalam Adonikam itu siapa, nggak dapat resortnya, nggak dapat hasilnya. Kemudian ada angka 666 ketiga di Alkitab, 2 Tawarik 9 ayat 13. Sama-sama kita baca, 31 ya. Adapun berat emas yang dibawa oleh kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Jadi saudara boleh cross check di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. 666, 666 itu hanya muncul di 3 ayat. Di Wahyu 13, tanda si Antikristus. Yang kedua, Bani Adonikam yang pulang dari Babel ke Israel. Dan yang ketiga, jumlah emas yang didapatkan Salomo dalam setahun. Nah, ayat ini, ayat yang saya tafsirkan, itu menjelaskan konteks 666 di kitab Wahyu. Secara singkat saya sudah berkali-kali ngomong, Salomo kan raja yang paling benar di awalnya. Di masa muda, Tuhan datang kepada dia untuk meneguhkan tahtanya. Dengan kalimat begini, Salomo, apa yang kau minta daripada aku? Aduh saudara, itu pertanyaan yang paling saya tunggu. Ya. Tapi Tuhan gak pernah begitu ke saya. Salomo minta apa? Gak minta emas, gak minta perak. Berikan aku roh yang bisa membedakan. Wah, itu disenangi Tuhan. Dia orang benar ketika awal jadi raja. Tapi ketika dia akhirnya memerintah, dengan salah satunya setiap tahun, gak perlu berpeluh, dia mendapatkan 666 talenta emas. Ini baru ngomongin emas doang ya. Gak ngomongin perak loh ya. Gak ngomongin tembaga loh ya. Gak ngomongin uang loh ya. Gak ngomongin kayu loh ya. Gak ngomongin hasil bumi lainnya loh ya. Only emas. 666 talenta. Aduh Bapak Ibu. Berapa nilainya tuh kalau dikurskan sekarang ini? Cepat aja ya. 1 talenta 34 kilo. Lihat di kamus Alkitab. Berarti 666 kali 34 kilo jatuhnya 22.644. Kalau dibuat gram jadi 22.644 gram. 22.664.000 gram. Harga gram per gram emas sekarang berapa? Hah? 900.000. Berapa? 945. Mungkin Pak Bimo pialang emas kali ya. Taruhlah 900.000 dikali 22.644.000 dikali 900.000 berapa?
20,4 triliun rupiah. Benar gak? Benar gak? Itu Bu Baby ngitung apa enggak? Oh bukan. 20 triliun. Only emas. Gak heran Salomo akhirnya berpaling dari Tuhan. Karena kenikmatan-kenikmatan dunia. Jangan bilang sama saya, Pak, harta, benda gak akan menggoyahkan iman saya. Bullshit. Omong kosong. Saya kenal satu rekan pelayan Tuhan. Bertahun-tahun lamanya. Pelayanannya jalan di tempat. Saya lihat statis. Padahal kalau usia jauh di bawah saya, tapi secara pelayanan dia lebih dulu dari saya. Karena dia bersaksi sejak SMA sudah penginjilan, mengikuti pendeta-pendeta besar. Singkatnya dalam beberapa waktu terakhir ini, entah apa yang terjadi, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba dia punya pelayanan yang bombastis. Jujur saja, saya mengamati dan saya terkejut. Karena begitu cepatnya, Pak. I know him. Saya kenal banget dia. Hampir belasan tahun. Itu jalan di tempat pelayanannya. Gak berkembang. Tiba-tiba gak ada setahun ini. Kayak meteor gitu. Kayak kembang api gitu. Push. Saya gak ngomongin siapa ya. Tapi minggu kemarin atau 2 minggu lalu, saya lihat dia di sosial medianya pergi ke luar negeri. Kalau pergi ke luar negeri bawa rombongan Israel, dia sering. Karena saya sering mengamati. Setahun bisa 2-3 kali dia. Terus kok berdua doang sama istrinya? Saya pernah ngomong sama dia. Saya sering ketemu dia. Makanya saya bilang saya cukup kenal dia. Dia bilang, kalau saya gak pernah tinggalin hari Minggu, pastor, gereja. Saya bilang, wah luar biasa loh. Dulu saat gerejanya dia belum apa-apa aja, hanya segelintir orang aja, dia bilang, saya gak pernah tinggalin hari Minggu gereja. Saya cukup kagum. Terus sekarang kalau gereja besar, dia pergi ke luar negeri. Saya gak tahu ini berita hoak atau bukan, tapi tiba-tiba saya terhubung dengan salah satu penatuannya lah, tanda kutip. Kayak di sini misalnya Pak Bimo, Pak Prana gitu ya, Bu Esther gitu yang ya bersama-sama saya melayani gitu. Dapat informasi, dan orang-orang ini kan mestinya valid ya. Yang mengatakan bahwa pendeta itu keluar negeri karena diskors, Pak. Saya kaget dong. Why? Diskors. Dan saya gak mau julid, gak mau cari tahu gitu loh. Cuman bingung aja, why? Kenapa? Gitu kan ya. Singkat cerita, orang ini tanpa saya tanya panjang lebar, dia ceritakan panjang lebar. Masalah uang. Maka, jangan bilang sama saya, kalau hari ini kau masih susah, kau setia sama Tuhan. Dan ketika kau nanti berkelimpahan uang, kau tetap bisa setia sama Tuhan. Salomo membuktikan dia belok. Itulah bagi saya pemahaman 666 itu, Pak. Jadi di dalam akhir zaman nanti, manusia 666 itu adalah manusia yang bertentangan dengan manusia yang tidak punya tanda itu. Kalau Bapak Ibu ingat tadi Wahyu 20, yang tidak mau pakai tanda 666 itu kan jiwa-jiwa mereka dilihat Yohanes kan. Kenapa mereka mati? Tadi sudah saya jelasin. Karena mereka bersaksi. Jadi saudara, tanda di tangan dan di dahi, ini makna simbolik, bukan harafiah. Dan tanda di dahi dan di tangan kanan, itu harus dibaca dalam konteks Yahudi, Jews, saudara. Perjanjian lama. Ini kesalahan banyak orang Kristen. Ya,
yang membaca ayat itu langsung ditafsirkan dalam konteks kekinian. Saya orang Jawa, saya tafsirkan dengan konteks kejawaan saya. Saya Batak, saya tafsirkan dengan konteks kebatakan saya. Gak bisa gitu saudara. Alkitab ini ditulis dalam konteks Yahudi. Makanya saya mengajak saudara ikut Deep Talk with Pase, tadarusan Alkitab. Kenapa? Sakit kalau pengkhotbah, sakit kalau orang Kristen yang gak pernah baca Kejadian sampai Wahyu berturut-turut atau konsisten atau sistematis, terus mengajarkan atau menafsirkan. Saya berani yakin akan sedikit banyak nanti akan ketemu pada titik menyesatkan. Nah, konteks apa Pak di dahi dan di tangan kanan itu Pak? Konteks Yahudinya apa Pak? Ulangan 6 ayat 4 sampai 8. Karena dari Kejadian sampai Maliaki ngomongin perjanjian lama, bicara soal dahi dan tangan kanan disamakan, dibuat paralel, itu hanya bicara soal ini. Ulangan 6 ayat 4 sampai 8, demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Ayat 8, 31 ya. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Bapak Ibu boleh cross check dari Kejadian sampai Maliaki, perjanjian lamanya Yahudi. Bapak Ibu akan ketemu kalimat tangan kanan, tangan, dahi secara paralel dihubungkan. Hanya dalam konteks perintah Tuhan ini. Shema Israel, dengarlah hai Israel. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Ajarkan itu kepada anak cucumu ketika kau lagi ngerujak, ketika kau lagi naik mobil, ketika kau lagi nonton bola, ketika kau lagi ngeteh, ketika kau lagi tidur, ketika kau lagi ngapain, pokoknya ajarkan. Makanya orang Yahudi itu terkenal ajaran lisan turun-temurun. Yang saya singgung orang Farisi seperti itu. Penekanannya, ikatlah itu pada tanganmu dan jadi lambang di dahimu. Jadi ini yang harus kita mengerti dalam konteks 666. Dihubungkan dengan Wahyu 20 tadi, orang-orang yang gak punya tanda itu bersaksi. Karena kesaksian mereka tentang Yesus, mereka gak mau terima tanda, karena mereka gak bisa jual beli, mereka mati. Ada yang dipenggal kepalanya. Jadi kita mengerti sekarang ini gimana? Oh, jadi pengikut Tuhan, orang Kristen sejati, harus mengikat perintah Tuhan di tangannya dan di dahi. Ya. Mengikat itu juga simbolik. Jangan kayak orang Israel konyol. Pakai tali doa gitu diikat di dahi. Maka kalau kau ketemu keratapan orang Israel itu kalau berdoa kepada Elohim ada ikatan, lilit-lilit hitam gitu di tangan kanan terus nyambung ke dahi. Ini penafsiran bodoh orang Israel. Ikatlah tuh maksudnya taruh di kepalamu. Ingat itu. Tuhan Allah itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu. Dan dalam pekerjaanmu, dalam apa yang kau lakukan. Lakukan itu dengan dasar Tuhan itu Esa. Tuhan mengasihimu. Dan ajarkan itu kepada anak cucumu. Nah jadi orang Kristen sejati akan mengikat perintah Tuhan di dahi dan di tangan kanannya. Konteks Kristen. Nah, habis konteks PL, konteks Kristen. Apa perintah Tuhan? Yesus. Kalau bagi saya perintah Tuhan, amanat Tuhan yang terakhir kan pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Maka saudara hari ini harus mulai taruh di kepala. Apapun yang kau kerjakan hari ini, bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaanku itu, aku bisa terus bersaksi untuk Tuhan. Dengan apa yang kulakukan, dengan kekuatanku, dengan kehebatanku sehari-hari. Ya mau jual bakmi kek, mau jual bakso kek, mau jadi pedagang kek, mau jadi pegawai kek, mau jadi buruh kek, mau jadi ibu rumah tangga. Gimana caranya supaya gue yang ngerjain sehari-hari dengan tangan gue ini, gue masih bisa bersaksi.
Bersaksi bagi Yesus. Dan itu harus kau kerjakan hari ini. Sebab kita nggak tahu zaman akhir itu kapan. Bisa lama, bisa cepat. Artinya yang bukan pengikut Tuhan atau bukan Kristen sejati, di dahi mereka nggak ada kepikiran tuh untuk firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan, nggak ada. Tangan mereka juga nggak begitu. Makanya saya bilang, antara menjadi orang beragama Kristen, menjadi seorang Kristen sejati, itu bisa berbeda 180 derajat. Maafkan saya, jenderal yang nembak ajudannya itu katanya Kristen. Baca di koran katanya dia ke persidangan bawa Alkitab. Omong kosong. Mungkin dia bertobat, tapi bertobat karena dia tahu dia mau mati. Apakah itu pertobatan sejati? Belum tentu, saudara. Pertanyaan saya kepada saudara semuanya di sini nih, yang nonton juga nih, udah bersaksi belum? Pak, saya batuk-batuk Pak, tapi hampir tiap hari saya rekaman. Bahkan dalam rekaman saya batuk-batuk juga. Karena saya sadar saya harus membuat ini jadi ritme saya. Sebab kalau saya tidak bersaksi bagi Yesus dengan perkara yang kecil, itu menjadi habit saya kemudian. Sehingga ketika zaman akhir itu tiba, saya akan mudah terima tanda binatang itu. Karena Alkitab saya mengatakan, yang tidak memiliki tanda itu hanya mereka yang bersaksi. Bukan menjadi Kristen. Jadi kalau saudara sekarang ini beragama Kristen, menjadi Kristen katanya, tapi nggak pernah bersaksi. Saya berani hakul yakin kalau Tuhan izinkan taruhan, saya berani taruhan. Saudara akan dengan mudah nanti terima tanda binatang itu. Kalau bicara 66 itu tanda yang disebut dengan materialistis, harta duniawi. Itu yang saya khotbahkan yang lalu-lalu. Tapi hari ini, ya orang yang pikirannya tidak memikirkan perkara di atas. Orang yang dengan tangannya mengerjakan sesuatu yang bukan untuk melayani Tuhan. Itu orang yang tangannya dan dahinya ada tanda 666. Secara ekstrim Tuhan pernah bilang dalam 2 Timotius 3, kemudian Matius 6. Jangan kau melayani dua tuan. Benar ya? Tuhan dan Mamon. Mamon itu kata yang menarik, gak ada di ayat-ayat lain, saudara. Saya pikir Mamon itu bahasa Yunani, ternyata bukan. Menurut Kamus Strong, Mamon itu katanya bahasa Arab. Atau bahasa yang berasal dari suku-suku Nabatea. Mamona. Mamona itu ditafsirkan oleh Kamus Strong, itu sebagai riches, ya, terus juga money, possession, property. Semua yang sifatnya duniawi, materialistis tadi. Jadi manusia akhir zaman, manusia 66 itu karena isi otak. Dan yang dikerjakannya semata-mata adalah untuk mendapatkan kekayaan. Kenapa bisa begitu Pak Seno? Karena otaknya gak pernah diisi firman Tuhan. Karena gak pernah diisi, gak ada trigger untuk dia bersaksi. Kalau otaknya gak pernah diisi firman Tuhan, bagaimana tangannya bisa mengerjakan sesuatu yang disebut dengan pelayanan kepada Tuhan? Gak mungkin. Saya tidak bilang bahwa melayani Tuhan itu bukan untuk bekerja ya. Saudara berdagang untuk agar susu di rumahmu cukup, itu bisa menjadi sesuatu yang melayani Tuhan. Kalau otakmu benar. Sebab banyak orang yang berdagang, orang yang berusaha, orang yang jualan, orang yang mau bekerja, dapat gaji. Pikirannya memang untuk agar anaknya bisa nyusu. Tapi otaknya itu bukan otak yang firman Tuhan. Karena dia gak pernah baca firman Tuhan. Kenapa dia butuh kerja supaya anaknya minum susu? Karena dia khawatir kalau anaknya gak minum susu, anaknya bodoh, anaknya mati dan lainnya. Khawatir. Tapi kalau diisi firman Tuhan, dia bekerja supaya dapat gaji, dapat uang, supaya dia bisa beli susu. Karena dia ditaruh firman Tuhan, dia harus sebagai manusia yang bertanggung jawab. Kalau sudah dianugerahi anak, harus bertanggung jawab. Kerja keras agar anakmu bisa dapat yang terbaik. Itu dua hal yang different, yang berbeda. Yang dikerjakan sama, motifnya kayaknya sama.
tapi dalam hasilnya, dasarnya berbeda. Maka saudara, ayo mulai hari ini renungkan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Kalau saudara nggak lakukan mulai hari ini, saudara kan gampang disesatkan, dihukum Tuhan. Jadi mengikat firman Tuhan di dahi dan tangan itu adalah kunci selamat. Selamat bukan di bumi, karena faktanya juga ketika kita di otak kita dan tangan kita isinya perintah Tuhan, menjalankan perintah Tuhan yang bersaksi, kita juga mati. Selamat di sini konteksnya adalah kekekalan. Makanya saya selalu berkata-kata berkali-kali, orientasi hidupmu apa sih? Hidup di bumi ini. Yang only 70 tahun, 80 tahun. Sakit saudara. Kita bukan warga negara dunia ini, warga negara kita surga. Kumpulkanlah perkara-perkara harta yang laku di surga. Caranya apa? Di bumi ini bersaksi. Itu orientasi yang paling benar. Jadi mulailah bersaksi pada dunia yang gelap ini. Dan itu butuh usaha keras. Dan seperti saya bilang, itu banyak yang dimengerti oleh orang-orang di luar sana. Yang punya titel hebat-hebat itu. Saya gak mau tergoda seperti mereka. Hari-hari ini banyak kejadian yang menggambarkan bagaimana manusia jauh dari firman Tuhan. Coba buka slide. Baca berita ini gak? Lagi nonton konser. Tiba-tiba dibom. Yang ngebom pemerintahnya sendiri. Baca gak? Udah baca belum berita ini? Jadi kan Myanmar itu kan emang salah satu negara di ASEAN yang paling brengsek lah menurut saya lah. Ya. Demokrasinya belum jalan, hak asasi manusia gak dianggap. Jadi ada pemberontak gitu yang memang tidak setuju dengan junta militer. Nah, mereka sedang merayakan apalah begitu di sebuah distrik, sebuah desa yang memang sudah dicap sebagai sarang pemberontak. Terus bikin konser musik, saudara. Tiba-tiba pemerintah terbangin pesawat dan ngebom konser musik itu. 80 orang paling sedikit mati. Dan Bapak Ibu tahu dong, ini gak valid nih. Kenapa gak valid? Lah karena mana mungkin ada berita yang keluar dari pemerintahan yang dikuasai oleh junta militer. Jadi bisa saja lebih besar daripada itu. Dan apapun alasannya, kalau misalnya ada, maafkan saya, bagi pemerintah, organisasi Papua Merdeka itu adalah musuh yang harus dibunuh. Kalau perangnya tentara sama anggota OPM, saya masih cengli. Tapi andai kata nanti ya, terus tiba-tiba OPM yang di Papua sana kumpul-kumpul, terus misalnya bikin upacara atau acara adat begitu, ada kawin adat gitu ya, terus tiba-tiba TNI ngebom, saya orang yang pertama akan bilang gak ada kemanusiaan sama sekali. Saya akan paling kenceng bersuara. Sebab memang itu bisa saja sebagian besar pemberontak, tapi ini sedang tidak mengerjakan aktivitas memberontak. Lagi pesta dan ada banyak orang sipil di sana. Kenapa mereka bisa begini? Kenapa junta militer Myanmar bisa begini? Karena tadi otaknya tuh gak ada firman Tuhan. Satu lagi nih, maafkan saya kalau ini menyinggung saudara. Ini baru terjadi belum lama. Siapa yang gak pernah dengar berita ini? Coba munculin. 155 orang mati mengikuti perayaan Halloween di Korea. Saya nggak kayak pendeta-pendeta lain, lagian setan kok dirayain. Aduh itu mah terlalu cetek bagi saya. Saya coba buka pikiran saudara ya. Ini kan perayaan ini dilakukan setelah 3 tahun nggak ada perayaan itu. Oke, karena COVID. So imagine that, bayangin ini, orang-orang yang mati konyol di situ. Dan banyak orang yang akhirnya terluka di situ. Itu selama 2 tahun berusaha untuk dapat vaksin. Berusaha menjaga dirinya supaya selamat dari COVID. Lihat berita di India, lihat berita di Indonesia. Mereka menjaga-jaga, bela-belain gak liburan kemana-mana. Pokoknya mereka mau sembuh, sehat, gak terpapar COVID. Dan mereka bisa selamat melewati pandemi COVID. Tiba-tiba pas dicabut pandeminya. Loh bagi saya, ini orang-orang yang seperti ini, maafkan saya ya. Saya gak kenal mereka. Kristen atau bukan juga saya gak tahu. Tapi ini orang-orang tipikal orang yang firman Tuhan gak ada di otaknya. Bukan ngomongin perayaan Halloween-nya saudara.
Sebab kalau ngomongin konteks aslinya memang itu perayaan yang ya kayak gitu-gitulah. Tapi yang kekinian kan itu sudah jadi budaya aja. Ada orang di make upin jadi tuyul, jadi apalah begitu. Tapi ini kayak orang-orang misalnya iPhone 14 sudah masuk Indonesia belum sih? Ini kayak orang ngantri-ngantri kayak gitu, saudara. Ini kan cerita jalannya cuma segini nih, berapa meter tuh? 3-4 meter, jalan sempit. Udah ada ribuan orang di situ. Tapi masih mau masuk juga ngelihat orang sudah berkerumun banyak di situ. Ini orang yang pikirannya pokoknya ingin memuaskan kedagingannya. Seolah-olah kalau dia nggak ikut masuk dalam kerumunan orang banyak itu, dia nggak in. Seperti banyak saudara. Yang gampang gitu. Terhisap, ngikuti kenikmatan dunia. Ini ironis. 2 tahun mau sehat, 2 tahun berusaha nggak terpapar COVID. COVID-nya nggak didapat, tapi mati. Orang seperti ini tuh karena otaknya isinya nafsu gue harus terpuaskan. Maunya gue harus terpuaskan. Ini orang-orang duniawi. Jadi saudara, manusia 666 itu lo jangan pikirin manusia yang menghujat Tuhan. Manusia yang gak beragama. No. Manusia 666, manusia akhir zaman. Manusia yang otaknya itu isinya pokoknya sangat duniawi. Dia ngerjain apapun untuk hal-hal yang bersifat materialistis. Maka gak heran kayak gini. Saya aja boleh tanya sama Silvi. Bapak Ibu ingat beberapa tahun lalu ada fenomena mangga, mango apa? Ya, itu yang dari Thailand itu, ya, oke tahu ya. Pokoknya momen-momen itu lagi masuk ke Indonesia, salah satu tempat yang paling awal itu adalah di Central Park. Oke. Dan ketika kita ke sana saya nggak tahu nih, ya, dari jauh, enak juga. Jadi lapaknya itu saya dari belakangnya gitu ya. Wah, enak nih, ada promo mangga. Keren banget mangganya nih, kayaknya menggiurkan. Tapi pas lihat depannya, itu ngantrinya kayak ular gitu. Ya, panjang banget. Ada godaan mau beli, pengen icip. Karena gak pernah ngicip, gak pernah ke Thailand juga. Tapi mikir-mikir, ngapain ya? Buang waktu bisa setengah jam, 1 jam, hanya cuma gara-gara cup mangga. Hari ini masih ada gak tuh? Masih? Ada yang ngantri gak? Enggak. Kenapa kita gak bisa nahan lidah kita doang? Ini hal yang sederhana loh. Saya gak tahu apa nanti yang lagi viral sebentar lagi. Apalagi kalau Bapak Ibu nonton YouTube ya. Kulineran. Apalagi Next Carlos. Gak ada yang kenal Next Carlos ya. Kalau ada kulineran di Tangerang Selatan. Wah, kalau Next Carlos sudah bilang oke, pasti oke. Langsung dicari. Saya pernah awal-awalnya. Ya. Emang Next Carlos kalau ngasih bilang enak tuh enak. Pernah sama Silvi. Ya. Apa sih otak-otak atau apa gitu ya. Ngelihat panjang banget, ya ngapain gitu. Cuman otak-otak juga, seenak-enaknya otak-otak kayak gimana gitu sih. Yaudah nanti aja lah. Ya baru berikutnya kita lewat, sepi, ya udah kita beli. Jadi kita belajar, saya bukan melarang saudara menikmati dunia. Orang kalau saudara masih di dunia gak menikmati dunia mah bodoh ya. Di surga gak ada loh saudara, bakso gak ada. Di surga gak ada bakmi. Ya. Itu yang kata Pak Felix, biasa aja rasanya apa tuh Pak yang situ Pak, sate apa tuh ya itu. Yang di Serpong kalau hari Minggu ke arah sana kan rame tuh ya. Lah emang kalau pengen icip-icip silakan. Kalau nggak icip juga cuma tahu denger-denger kan kasihan banget gitu loh. Teman-teman ngomongin, ih enak loh satenya ini, tapi kita cuma denger doang nggak pernah ngicip. Kalau udah ngicip paling nggak tahu, oh biasa aja gitu ya. Silakan. Di surga nggak ada sate itu. Sate Madura nggak ada, Marangi nggak ada. Sate kambing nggak ada, sop kaki kambing dudung nggak ada. Tapi jangan jadi orang yang terikat dengan hal seperti ini. Nangkap ya saudara?
Tadi Esther bocorin tuh. Diomongin gak tuh? Mana si Amosnya? Gak ada ya? Ya, Amos lagi pengen beli jersey bola. Ya, saya bilang sama Esther, gue bilangin pase katanya Esther gitu. Amos bilang, jangan bilang pase ya. Wah nih, hedon nih kata Esther, kata istrinya, si WL kita ini. Saya bilang sama Esther, belum tentu hedon loh. Bisa jadi waktu dulu dia kecil, bokap nyokapnya gak bisa beliin. Nangkep gak sih? Ya kayak gue juga gak pernah, bokap nyokap gue pegawai negeri semuanya. Ya, itu baju-baju Superman, inget cerita saya suka Superman? Saya gak bisa dibeliin, gak pernah bisa dibeliin bajunya, paling sepatu bata, saya masih ingat banget zaman dulu kan. Ya, baju-baju kaos biasa, Palmerah punya. Ketika saya punya duit, wajar dong pengen. Nah hedon tuh bukannya itu. Ya kalau nanti dia habis beli nih, katanya beli 7 jersey, wah banyak duit si Amos itu kan. Ya. Nah minggu depan beli lagi, minggu depan beli lagi, yang dibeli belum dipakai beli lagi. Nah itu baru hedon. Nah hedon itu yang gak boleh. Jadi kalau saudara ada berkatnya, monggo silakan. Ya. Nah kita nih harus jadi orang yang sekarang ini seperti itu. Hidup di akhir zaman tuh harus kita punya screening. Screeningnya tuh firman Tuhan. Ayo sama-sama kita belajar ya. Saya khotbahkan ini karena saya menyadari. Ya, saya bahkan dalam hati bilang, Tuhan, ini kalau ada semua di sini nih, dan kita masuk dalam zaman itu nih, maafin saya ya. Gue gak yakin 10% berani nolak tanda 66 itu. Dilihat dari Bu Baby kayaknya penampilannya masih oke. Bu Ayu juga. Kayaknya kalau gak ada lipstick gak mungkin bisa hidup. Ya kan? Ya, Pak Felix mana mungkin badan bagus gitu gak fitness. Pasti minum susu kan. Susu yang bagus, rendah kalori dan lain sebagainya. Tapi kalau kita gak diisi firman Tuhan, kita akan gampang tergoda. Gue juga begitu. Contoh pendeta teman gue tadi. Ketika pelayanannya dipakai Tuhan, diskors, jatuh karena uang. Manusia 66 itu, kenapa gampang disesatkan? Karena di pikirannya gak ada Tuhan, sehingga ketika dia bekerja untuk apapun, tidak dilandasi takut akan Tuhan. Terserah saudara ya, kalau mau disesatkan dan memang senang ke neraka, silakan. Tapi kalau mau dengar saya, mulai ubah itu. Ubahnya gimana? Ubahlah mulai sekarang ini, suka baca Alkitab. Inilah dasar. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Minggu lalu saya ada di sini. Dari rumah, saya ke sebuah pelayanan, naik Grab. Dalam perjalanan itu, karena saya tujuannya sebuah gereja, sopirnya bilang, mau ke gereja ya Pak? Ya, saya pelayanan. Terus karena saya lihat mukanya sipit-sipit, gereja mana kok? Oh saya bukan gereja, saya ke Kelenteng. Istri saya Katolik. Nah karena dia sudah tahu saya pendeta dan saya sudah mengerti konteksnya dia juga, saya mulai ya ngomong yang biasa-biasa aja gitu. Di tengah-tengah menuju sampai di Bandengan, dia ngomong gini, ini karena Pak pendeta nih. Saya mau nanya ya Pak, mobil saya ini sudah usia 6 tahun. Saya lagi berniat untuk ganti yang baru Pak. Kan mobil katanya 5 tahun ya Pak. Menurut Pak pendeta gimana kalau saya ngambil mobil baru? Dalam hati saya, ini orang belum ada setengah jam ketemu gua. Mentang-mentang pendeta apakah gue dukun gitu kan. Apa nanya kayak ginian ke gua. Ya, bingung ngejawab saya apa kan. Kok dia nanyain saya boleh jual mobil dan kredit yang baru gak, mobil baru gak Pak. Saya cuma terbersit aja pikiran. Kata Pak Jokowi saya bilang gitu. 2023 itu gelap Pak. Saya cuma ngomong gitu aja. Iya sih saya juga denger-denger gitu. Iya Pak, mobil Bapak ini masih bagus kok. Shock breakernya masih enak kok, masih empuk nih. Emang ada masalah mobil ini? Gak ada sih Pak. Kalau mau nanya saya akan jawab, tahan dulu Pak. Udah pakai aja, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun kalau lo servisnya rutin, mobilnya masih pakai, masih oke kok. Masih bisa cari duit kan. Kita lewati dulu 2023 Pak. Kita gak tahu apa yang terjadi 2023. Takutnya nanti hari ini lo jual mobil ini, lo kredit dapat harga yang down paymentnya murah sekalipun. Nanti kita nggak tahu. Bunga bank di 2023 gimana? Amerika bunga bank naik lagi. Inflasinya sudah 85%. Gelok saudara. Kita nggak tahu nih ke depan gimana. Maka Pak, itu aja saran saya. Dia nggak tahu ya.
Dia mungkin berpikir, wah ini pendeta ini hikmatnya luar biasa. Enggak, karena gue baca koran aja. Nah, kita nggak mungkin bisa jelas itu kalau kita memang tidak diimbangi dengan firman Tuhan. Sehingga banyak orang di luar sana bilang, sentang aja, santai aja, itu Pak Jokowi cuma nakut-nakutin doang. Dalam hati saya, orang kok pemimpinnya ngingetin, dibilang nakut-nakutin. Nah, jangan bilang saya khotbah begini, nakut-nakutin saudara ya. Emang seperti itu. Saya nggak peduli saudara mau dengar lagi berikutnya apa tidak. Tapi kalimat terakhir saya di khotbah ini, kalau lo nggak suka baca Alkitab, kalau lo nggak mau baca Alkitab, kalau lo jauhi Alkitab saudara, lo cuma ngandelin denger khotbah pendeta. Dengerin ya, khotbah pendeta tuh tafsir. Berkali-kali saya bilang tafsir. Namanya tafsir itu bisa salah. Maka dengarkanlah firman Tuhan. Carilah Tuhan. Bukan dengerin pendeta dan juga dengerin atau cari gereja. Mulai baca Alkitab supaya tahu firman. Sehingga ketika terjadi apapun di depan kita, kita punya kepakaan karena firman Tuhan ada dalam diri kita. Semoga dipahami, semoga dikerjakan. Tundukkan kepala kita doa.